La 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 la. Halo Losu Fangfang. Hei Losu Mega. Losu mau kemana? Kok bawa hadiah? Siapa yang ulang tahun? Ih, Losu Mega lupa ya. Ini Desember loh. Siapa yang ulang tahun? Di Desember loh ini. Tuhan Yesus toh Losu. Loh, tapi aku nggak bawa, nggak punya. Losu Mega nggak bawa? Enggak. Losu Fangfang bawa hadiah untuk Tuhan Yesus. Terus Losu Mega mau kasih apa buat Tuhan Yesus? Aku kasih hatiku aja. Kasih hatinya Losu Mega. Tuhan Yesus pasti suka kalau kita kasih hati kita daripada hadiah. Iya ya. Tuhan Yesus kan melihat hati, nggak melihat hadiah ya. Kalau gitu, Losu Fangfang ikut Losu Mega ah. Kasih hati? Iya dong. Buat Tuhan Yesus? Iyalah, buat Tuhan Yesus. Oke. Pasti nanti kita dengan rasa bersyukur kasih hati kita dengan memuji Tuhan ya. Iya. Dengan semangat. Semangat. Ya. Nah, anak-anak, tadi Losu Mega sama Losu Fangfang akan mempersembahkan hati kita untuk Tuhan Yesus ya Losu. Nah, anak-anak juga ya di rumah kita mempersembahkan hati kita untuk Tuhan Yesus dengan cara kita memuji Tuhan dengan semangat. Tapi sebelum itu Losu kita mau berdoa. Ya, ayo anak-anak lipat tangan kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan masih memperbolehkan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih juga Tuhan sudah memelihara kami, memelihara papa mama, memelihara semua seisi rumah kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Biarlah hati kami persembahkan untuk Engkau ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan, dengan sama ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Dengar Malak Memuji. Dengan semangat ya. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja, dengan malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Kita nyanyikan bait kedua ya Losu. Oke Losu. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, Yesus bayi yang kecil, nyatalah Immanuel, dengan malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Nah, maksud Ya. setelah kita nyanyi Dengar Malak Memuji, kita akan menyanyikan 3 lagu langsung loh. Panjang. Kayak kereta api Losu. Iya dong, panjang kayak kereta api. Sambil kita memberitakan kelahiran Tuhan Yesus. Terus, Losu tahu di mana? Kita memberitakannya di mana? Kita memberitakannya di gunung, terus di mana-mana. Jadi kita akan nyanyi
beritakanlah di gunung. Terus disambung dengan dia lahir untuk kami, Terus habis gitu ada lagu ketiga. Apa? Lagu persembahan dong. Apa? Lagu Hai Mari Berhimpun sih. Oh, oke. Jadi kita sambung semuanya ya, ya. Kita semangat ya, Tetap semangat. Anak-anak juga loh ya. Oke, berdiri loh, Ya, nggak boleh duduk, Harus tetap semangat. Dosennya di sini aja semangat kok ya. Ya. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh, gembala di padang menjaga dombanya, tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara surga yang memuji Allah. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Nah, anak-anak, siapkan persembahan terbaik untuk Tuhan dengan cara scan QRIS di bawah ini atau transfer ke rekening gereja. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan dengan menyanyikan Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji
anak-anak, setelah kita memberikan persembahan, saatnya kita berdoa untuk persembahan kita. Nah, Losu minta tolong dong untuk doa persembahan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dan keluarga kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang Engkau berikan kepada keluarga kami. Tuhan, kami hari ini mempersembahkan sebagian dari berkat yang Kau berikan. Kiranya Tuhan memakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa lagi dalam sekolah minggu online. Saya harap anak-anak semua di rumah dalam keadaan sehat. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Ayo tangannya dilipat, matanya tutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan pimpin kami supaya kami bisa mengerti. Terlebih lagi kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan juga tolong pimpin Lausetin yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang suka kado? Anak-anak di rumah pasti semua suka kado ya? Iya. Lausetin juga suka kalau dapat kado. Dapat kado 1, wah seneng. 2 apalagi, seneng. 3, wah tambah lebih seneng lagi ya. Wah tapi kalau dapat kado banyak, gimana rasanya ya? Wah ada hujan kado. Aduh sakit juga ini kepalanya Lause ya. Kalau kena debu kado, aduh. Nah Lausetin hari ini mau cerita tentang hadiah, tentang orang yang memberikan hadiah yang istimewa untuk Tuhan Yesus. Mau tahu ceritanya? Yes. Ya, kita dengarkan sama-sama ya. Oke. Ya anak-anak, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang orang Majus. Cerita itu ada di Alkitab, di Matius pasal 2 ayat 1-12. Nanti anak-anak di rumah bisa baca secara lengkapnya ya. Matius pasal 2
ayat 1-12. Nah, sesudah Tuhan Yesus lahir di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman pemerintahan Raja Herodes, datanglah orang Majus dari negeri timur. Orang Majus asalnya dari negeri di sebelah timur. Orang Majus adalah orang-orang yang pintar. Mereka orang-orang yang pandai. Mereka orang-orang yang belajar tentang ilmu perbintangan. Pada suatu malam, orang Majus itu melihat, wah, ada bintang yang bersinar sangat terang. Pasti istimewa ini. Ada bintang baru yang bersinar sangat terang. Berarti ada seseorang yang lahir, yang orang ini bukan orang biasa, tapi orang yang istimewa, orang yang hebat. Orang Majus ini penasaran. Wah, siapa ya ini ya yang lahir ya? Kami harus ketemu sama yang lahir ini. Maka orang Majus dan rombongannya ini memutuskan untuk pergi. Mereka pergi menuju bintang itu. Bintang itu ada di mana mereka ikuti. Orang Majus ini bersama serombongan gitu ya. Jadi tidak hanya 1, 2, atau 3 orang Majus saja, tapi mereka jumlahnya banyak. Orang Majus ini jalan mengikuti arah bintang itu. Orang Majus ini terus melewati banyak halangan, rintangan, bahaya, tapi mereka tetap sungguh-sungguh mau berjalan terus mengikuti di mana bintang itu akan berhenti nantinya. Karena mereka ingin tahu siapakah yang lahir ini. Nah, akhirnya orang Majus itu sampai di kota Yerusalem. Sampai di kota Yerusalem, orang Majus itu bertanya kepada orang-orang yang ada di sana, di manakah raja orang Yahudi yang lahir itu? Kami mau ketemu, kami mau menyembahnya. Orang-orang heran. Hah? Ada raja orang Yahudi yang baru lahir? Mereka tidak tahu. Nah, orang Majus itu tanya lagi, di manakah raja orang Yahudi itu? Kami mau menyembahnya. Kemudian berita ini terdengar oleh Raja Herodes. Raja yang sangat kejam itu. Raja Herodes ini langsung kaget. Hah? Ada seorang raja lagi yang baru lahir. Raja Herodes takut, khawatir dia. Karena kalau ada raja baru yang lahir, dia takut tahta kerajaannya itu diambil oleh raja itu. Maka Herodes pun langsung diam-diam dia panggil para kepala imam dan ahli-ahli Taurat. Ditanyai para kepala imam dan ahli-ahli Taurat ini, tahu enggak raja orang Yahudi itu lahir di mana? Dan orang-orang ini pun kepala imam dan ahli Taurat itu berkata seperti ini. Ada di Alkitab di ayat yang kelima. Mereka yaitu para kepala imam dan ahli Taurat itu berkata kepada Herodes di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu Herodes tahu berarti raja itu lahir di Betlehem di tanah Yudea. Maka langsung dia memanggil orang-orang Majus itu. Orang Majus, raja itu lahir di Betlehem di tanah Yudea. Kamu bisa pergi ke sana dan selidiki. Tapi ingat, setelah kamu ketemu dengan raja itu, kamu harus kembali ke sini, kembali kepadaku Herodes, supaya aku juga bisa menyembah dia. Kata Herodes seperti itu. Dan orang Majus pun akhirnya pergi meninggalkan Herodes, pergi menuju ke
Bethlehem, tanah Yudea itu. Dan di sana di sebuah rumah Maria dan Yusuf. Bukan di kandang lagi ya, tapi di sebuah rumah. Di sebuah rumah itu rumah Maria dan Yusuf, orang Majus masuk dan melihat anak itu bersama dengan ibunya Maria. Orang Majus langsung segera menyembah anak itu, yaitu Yesus. Kemudian orang Majus tidak hanya menyembah saja, tetapi segera membuka peti harta mereka. Orang Majus memberikan persembahan kepada Yesus, memberikan emas, mur, dan kemenyan. Emas melambangkan hadiah yang cocok sekali untuk penguasa, sedangkan kemenyan dan mur merupakan barang yang mewah, barang yang istimewa, barang yang harganya mahal. Tetapi orang-orang Majus itu mau mempersembahkannya kepada Yesus. Orang Majus bersuka cita karena sudah bertemu dengan Yesus, Sang Juru Selamat mereka. Pada malam itu, orang Majus mendengarkan firman Allah. Firman Allah berkata kepada orang Majus tidak boleh pulang kembali kepada Herodes, tetapi harus pulang lewat jalan yang lain. Dan keesokan harinya orang Majus pun taat kepada perintah Allah. Orang Majus pulang lewat jalan yang lain, tidak kembali kepada Raja Herodes. Karena Raja Herodes punya maksud yang tidak baik kepada Yesus. Orang Majus bersuka cita karena sudah bertemu dengan Yesus, Sang Juru Selamat. Orang Majus sudah menerima kado yang istimewa dalam hidup mereka, yaitu mereka bertemu dengan Yesus yang akan menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Sama seperti orang Majus, kita pun juga menerima kado yang istimewa dengan kelahiran Yesus. Di Natal ini, Yesus sudah lahir untuk kita, untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Nah, orang Majus memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita juga mau belajar seperti orang Majus, memberikan persembahan yang terbaik. Orang Majus memberikan persembahan tidak hanya emas, mur, dan kemenyan, tetapi mereka juga memberikan persembahan hidup mereka, tenaga mereka, waktu mereka. Mereka harus melewati perjalanan yang jauh, tetapi mereka mau melakukan itu karena mereka mau menyembah Yesus, Sang Juru Selamat. Kita juga mau belajar seperti orang Majus. Kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberikan hadiah yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus ulang tahun di Natal ini, kita memberikan hadiah yang terbaik untuk Tuhan. Apa hadiahnya? Ya, kita mau belajar untuk menjadi anak Tuhan yang rajin. Kita mau belajar untuk menjadi anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Kita mau belajar menjadi anak Tuhan yang rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin mengikuti sekolah minggu. Bahkan kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Saat kita memuji Tuhan, tidak malas-malesan, tapi sungguh-sungguh menyanyi dengan semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak, kita mau terus belajar untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu juga merupakan hadiah untuk Tuhan, karena Tuhan senang kalau melihat kita hidup penuh dengan kasih. Tuhan juga suka kalau kita terus belajar untuk terus menyenangkan hati Tuhan dengan taat kepada orang tua, taat pada guru, taat pada guru sekolah minggu, atau taat kepada yang lain, kepada orang lain yang lebih tua. Nah, kita mau terus belajar untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Bisa anak-anak? Kita memberikan hadiah yang terbaik untuk Tuhan. Yes! Pasti bisa. Loh, Sitin percaya anak-anak pasti bisa mempersembahkan hadiah yang istimewa untuk Tuhan Yesus di hari Natal ini nanti. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami mau belajar seperti orang Majus yang mempersembahkan hidup mereka, tenaga mereka, waktu mereka
untuk Tuhan. Kami juga mau memberikan hidup kami dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau terus belajar untuk menjadi anak Tuhan yang rajin, anak Tuhan yang terus taat kepada Tuhan, dan kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, dalam sepanjang kehidupan kami boleh terus berkenan di hadapan Tuhan, kami boleh terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita mau ayat hafalan. Hafalan kita hari ini panjang, tapi kita mau belajar untuk menghafalnya ya. Karena ayat ini ayat yang sangat bagus, ayat yang mengingatkan kita kenapa Tuhan Yesus mau lahir ke dalam dunia. Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia ini. Ya, kita mau baca dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Panjang ya, tapi tidak apa-apa. Kita coba sekali lagi ya. Sekali lagi, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. Oke. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, bisa? Sekarang Lause mau hilangkan kata-katanya ya. Oke, siap? Yes! Siap. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar ya kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kita mau belajar ayat hafalan ini karena ayat hafalan ini menceritakan begitu baiknya ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus kepada kita semua orang-orang yang percaya supaya kita mendapatkan hidup yang kekal, supaya kita bisa bebas dari hukuman dosa. Di rumah dipelajari terus ya ayat hafalannya ya anak-anak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, sekarang saatnya aktivitas. Setelah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita akan buat aktivitas. Anak-anak, lihat dan dengarkan ya Lause yang menjelaskan. Halo anak-anak sekalian. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya aktivitas. Hari ini kita akan membuat hadiah. Hadiah yang indah. Ayo kita mulai yuk. Something important.
Nah, hadiah itu berisi hati-hati kalian yang setia dan mau melayani Tuhan. Jangan lupa aktivitas difoto bersama anak-anak ya, dan dikumpulkan paling lambat hari Selasa jam 2 siang. Lausu tunggu ya. Oke, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Bye-bye. Anak-anak, jangan lupa loh, nanti tanggal 25 Desember masih ada ibadah Natal untuk anak sekolah minggu. Jam berapa loh sih? Jam 10.45. Ya, jangan lupa ya. Hari Jumat tanggal 25 jam 10.45. Natal sekolah minggu anak. Ya. Sampai jumpa. Jangan lupa loh ya.